Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fazil Setiawan, salah satu mahasiswa UNSI Samarinda, program studi bimbingan konseling Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori humanistik untuk melaksanakan tugas dari mata kuliah pengantar psikologi yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Hasan Abdillah, SPC MSc. Baiklah teman-teman, masuk kepada materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian humanistik, tokoh-tokoh humanistik, kelebihan dan kekurangan dalam pelajaran humanistik, serta ciri-ciri dalam pembelajaran humanistik. Secara bahasa, humanistik berasal dari bahasa Inggris human yang berarti manusia. Jadi adapun istilahnya, teori humanistik merupakan suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi dalam dirinya. Dalam arti kata lain, mampu mengaktualisasi diri. Apa sih yang dimaksud dengan aktualisasi diri itu? Jadi, ciri-ciri aktualisasi diri itu ialah pertama, mampu menerima fakta dan realita di sekelilingnya, serta memiliki pribadi yang spontan dalam ide dan perilaku. Kemudian, orangnya juga termasuk orang yang kreatif, tertarik pada problem solving, kemudian merasa dekat dengan orang lain. Maksud dari merasa dekat dengan orang lain di sini ialah memiliki rasa simpati dan empati terhadap orang lain. Kemudian memiliki sistem moral dan akhlak yang mulia. Kemudian mampu memiliki ketajaman dan kemampuan untuk melihat sesuatu secara objektif, atau bisa disebut juga bijaksana. Di sini saya mengambil beberapa tokoh ilmuwan yang mempelajari teori humanistik. Pertama ada Carl Rogers, ada Abraham Maslow, dan ada Arthur Combe. Menurut Carl Rogers, pembelajaran humanistik tidak dapat berjalan dengan baik apabila tidak ada keterlibatan antara intelektual dan emosional seorang peserta didik. Jadi, intelektualitas dan emosional murid harus seimbang. Adapun menurut Abraham Maslow, teori belajar humanistik merupakan suatu proses untuk mengerti sekaligus memahami siapa diri kita sendiri, bagaimana cara kita menjadi diri kita sendiri, dan bagaimana kita melihat potensi yang ada dalam diri kita untuk dapat kita mengembangkan agar kita mencapai aktualisasi diri. Di sini ada piramida hierarki kebutuhan yang dirancang oleh Abraham Maslow. Kebutuhan paling mendasar itu ada fisiologis seperti makanan, minuman, tidur, pakaian, dan lain-lain. Kemudian ada rasa aman di atasnya seperti keamanan, keteraturan, dan stabilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Kemudian di atasnya sosial, sebagai makhluk sosial juga kita membutuhkan relasi ya. Membutuhkan teman, guru, dan juga ada keluarga di sini sebagai support system kita, sebagai teman, sebagai tempat kita curhat dan yang lain-lain. Kemudian ada penghargaan di atasnya untuk pencapaian, status, tanggung jawab, dan reputasi. Nah, di atas ini yang paling atas ada kebutuhan yang paling tinggi yaitu aktualisasi diri, di mana setiap pribadi, setiap individual membutuhkan aktualisasi diri untuk dapat mengembangkan diri, mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Pendapat yang terakhir dari Arthur Combe, jadi pembelajaran itu tidak dapat berjalan dengan langsung apabila materi yang disampaikan itu tidak disukai atau tidak relevan dengan kehidupan peserta didik. Sebagai contoh, anak atau seorang murid yang tidak bisa pelajaran matematika ataupun sejarah itu bukan berarti mereka bodoh dalam hal itu, tetapi memang mereka tidak memiliki rasa ingin atau memang mereka enggan dan terpaksa dalam mempelajari pelajaran tersebut dan merasa sebenarnya tidak ada alasan penting bagi mereka untuk mempelajari pelajaran tersebut. Adapun kekurangan dan kelebihan dari teori humanistik ialah kelebihannya siswa dapat merasa senang dan berinisiatif lebih dalam belajar. Kemudian guru menerima siswa apa adanya dan mampu memahami jalan pikiran siswa. Dan yang terakhir, siswa memiliki pengalaman yang banyak dari pembelajaran yang telah diterima dalam sekolah ataupun di luar sekolah. Dan beberapa kekurangan dari teori humanistik yaitu pertama, murid atau seorang peserta didik lebih bersifat individualisme. Kemudian sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Kemudian siswa yang tidak mau memahami potensi dirinya akan ketinggalan dalam proses pembelajaran.
Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.